Selamat datang di presentasi kelompok kami, kelompok A1 SBDA 2020. Kami akan mempresentasikan proyek bagian 2 untuk pengumpulan minggu ke-11. Anggota kelompoknya ada saya, Andika, terus ada Erlangga, ada Firdaus, ada Syamil, dan ada Mbak Sofi. Langsung ya. Jadi yang pertama ada yang bab pertama yaitu perancangan aplikasi. Dan kemudian dimulai dari 4.1.1 yaitu daftar transaksi. Nah, berikut daftarnya. Di mana di sini kami membedakan menjadi 3 user view, yaitu yang pertama U1. U1 ini adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa hanya dapat melihat saja. Jadi data-data yang dapat dilihat yaitu diantaranya adalah daftar UKM, kontaknya UKM, staf UKM, anggota UKM, kegiatan UKM, latihan UKM, prestasi UKM, dan anggota yang meraih prestasi tersebut. Kemudian ada juga U2. U2 ini adalah UKM. Nah, di sini UKM dapat melihat, menambah, mengupdate, dan menghapus data berikut. Di antaranya adalah staf UKM, anggota UKM, kegiatan UKM, latihan UKM, prestasi UKM, kemudian anggota yang meraih prestasi tersebut. Nah, kemudian ada juga administrasi UKM, daftar hadir dari anggota, dan kontak UKM. Nah, namun di sini UKM hanya dapat melihat saja daftar UKM. Nah, kemudian yang terakhir yaitu U3. U3 di sini adalah LMB. Nah, di sini LMB bisa melihat, menambah, mengupdate, dan menghapus daftar UKM. Akan tetapi LMB ini selain itu hanya bisa melihat saja, diantaranya melihat data kontak, staf, anggota, kegiatan, latihan, prestasi UKM, dan anggota yang meraih prestasi tersebut, serta LMB dapat melihat laporan administrasi UKM. Oke, next. Oke. Lalu berikutnya ada pasal 2 yaitu contoh rancangan transaksi. Di mana pada subbab ini saya ambil contoh transaksi yang kompleks. Kompleks itu adalah transaksi U2 atau UKM, U2 T01, yaitu transaksi antara staf UKM dengan daftar UKM dengan atributnya sebagai berikut. Staf UKM dengan isi nomor UKM, NRP staf sebagai primary key-nya, nama staf, departemen, angkatan, jabatan, dan periode. Lalu daftar UKM, isinya ada nomor UKM sebagai primary key, ada nama UKM, bidang, dan ruangan UKM. Di dalam transaksi ini bisa melihat, menambah, mengupdate, dan menghapus detail dari anggota UKM. Sedangkan untuk relasi staf UKM dan daftar UKM ini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu dapat melihat saja atau mengubahnya tergantung akses yang diberikan seperti apa, apakah pengguna atau admin. Jika pengguna hanya dapat melihat dan jika admin dapat merubah isinya. Lalu transaksi ini menjadi kompleks, mengapa? Karena ketika menghapus isi dari suatu daftar UKM atau staf UKM, maka tabel tersebut yang berada di dalam daftar UKM maupun staf UKM itu harus dihapuskan, tapi tidak hanya di dalam relasi tersebut, tapi juga relasi-relasi lain yang berhubungan dengan tabel itu. Sehingga jika tabel tersebut tidak dihapuskan di relasi yang lain yang berhubungan, maka database tersebut tidak memiliki referential integrity, mengakibatkan database itu menjadi dalam status tidak konsisten atau inconsistent state, sehingga terjadi error. Gitu. Oke, kemudian rancangan antar mata yang dimana menjadi 3 user view yang seperti disebutkan Dimas tadi, ada mahasiswa yang bisa hanya melihat itu tadi, melihat detail UKM, kemudian kontak, staf, anggota, informasi atau latihan,
lalu ada prestasi UKM dan anggota yang berprestasi. Kemudian ada dari staf UKM yang bisa menambah, update, menghapus, dan melihat staf UKM, anggota UKM, kegiatan UKM, jadwal latihan, informasi prestasi, kemudian anggota yang berprestasi, administrasi UKM, daftar hadir, serta kontak yang memiliki sebuah UKM. Dan hanya dapat bisa melihat dari daftar UKM. Kemudian yang user view ketiga ada MB yang bisa menambah, mengupdate, menghapus detail dari daftar UKM. Kemudian hanya bisa melihat kontak staf dan anggota UKM, kemudian kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM, kemudian jadwal dari UKM, prestasi dan mahasiswa yang berprestasi, dan dapat melihat administrasi UKM. Kemudian berikut adalah ilustrasi tampilan dari user view mahasiswa yang dapat melihat daftar staf UKM. Dan ini merupakan user flow dari staf UKM pada U2T01 yang dijelaskan Dimas tadi. Ya, selanjutnya ada struktur basis data. Struktur basis data ini merupakan struktur basis data yang hampir sama dengan yang di proyek bagian 1 sebelumnya, tetapi ada beberapa perubahan untuk mempermudah implementasi dari struktur basis data yang proyek bagian 1 menjadi ke aplikasi basis data yang nanti akan dibahas di implementasi aplikasinya. Sistem basis data ini mempunyai 10 tabel yang memiliki relasi yang tergambar di diagram berikut. Terdapat aspek IIR pada relasi dalam sistem basis data ini yang digambarkan dengan staf UKM yang merupakan inheritance dari anggota UKM dengan constraint optional OR, lalu kegiatan UKM yang berisi latihan UKM, yaitu composition, dan daftar UKM yang berisi anggota UKM, aggregation. Terdapat juga aspek IR yang meliputi relasi one-to-many dan many-to-many, di mana pada relasi many-to-many terdapat 2 tabel asosiasi berupa daftar hadir dan daftar juara. Ya, selanjutnya 5.1.2 yaitu contoh implementasi transaksi. Di sini kami menampilkan 3 contoh pada masing-masing user view. Yang pertama adalah contoh implementasi transaksi pada user view mahasiswa ITS. Di sini saya mengambil salah satu transaksi dari mahasiswa ITS, yaitu dengan kode U1T01, yaitu dengan transaksi melihat detail data dari daftar UKM. Nah, di sini sebagai user view, mahasiswa sebagai user view-nya hanya dapat melihat apa yang ditampilkan pada tabel daftar UKM ini. Sehingga query yang saya bentuk yaitu set transaction read only name dengan nama daftar UKM, kemudian select all from daftar UKM, kemudian di commit. Nah, dari query ini, maka mahasiswa yang merupakan user view hanya dapat melihat apa yang ditampilkan pada daftar UKM. Mereka tidak dapat melakukan perubahan apapun pada database yang telah ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah contoh implementasi transaksi pada user view UKM. Di sini saya mengambil transaksi dengan kode U2T01, di mana ini merupakan transaksi untuk melihat, menambah, mengupdate, ataupun menghapus detail staff yang dimiliki oleh sebuah UKM. Jadi, pada transaksi ini, staf UKM memiliki akses untuk melakukan perubahan pada data dari masing-masing anggota yang terdaftar pada UKM. Nah, pada transaksi ini saya memberikan contoh di mana seorang staf dapat melakukan penambahan data anggota baru pada data anggota UKM.
yaitu dengan menggunakan query bikin transaction dengan nama transaksi UKM 1, bikin try, insert into anggota UKM, kemudian ini terdapat beberapa atribut yang perlu dimasukkan value-nya. Kemudian ini adalah value yang dimasukkan. Sebagai contoh, ada nomor UKM dengan nomor 3, kemudian NRP anggota, kemudian nama anggotanya Tata Lala, kemudian departemen, angkatan, dan periodenya. Kemudian di-commit kan, dan di-end. Nah, dari query di atas ini, staf UKM tersebut memasukkan data anggota baru dengan nama Tata Lala sebagai anggota baru pada tabel anggota UKM. Sehingga ketika query ini di-commit, akan terjadi perubahan pada database, baik itu di anggota UKM ataupun di tabel-tabel yang berelasi dengan anggota UKM ini, seperti daftar UKM yang dapat melihat anggota UKM-nya juga. Dan yang terakhir adalah contoh implementasi transaksi pada user view LMB. Pada transaksi ini, saya mengambil satu contoh transaksi, yaitu dengan kode U3T08, di mana transaksi ini yaitu melihat laporan administrasi UKM. LMB yang sebagai user view-nya di sini hanya bisa melihat apa sajakah administrasi dari masing-masing UKM, sehingga query yang saya bentuk pada transaksi ini dengan menggunakan set transaction read only name dengan nama administrasi UKM, kemudian select all from administrasi UKM, dan di-commit. Sehingga dari query di atas ini, LMB hanya memiliki akses untuk melihat dan tidak dapat melakukan perubahan apapun pada data yang ditampilkan. Oke, selanjutnya masuk ke implementasi aplikasi. Untuk saat ini, aplikasi yang kami gunakan untuk database kami adalah Metabase. Tetapi ada kemungkinan kami akan mengganti aplikasi yang kami gunakan karena kami masih melakukan eksplorasi untuk aplikasi yang paling cocok pada implementasi sistem basis data kami. Proses implementasi yang telah kami lakukan yaitu masukkan tabel beserta isinya pada Metabase, lalu membuat user view yang disesuaikan dengan fitur yang ada pada Metabase. Itu membuat dashboard yang berbeda sesuai kebutuhan user view yang telah kami kumpulkan. Misalnya user view mahasiswa ITS. Pertama, tampilan awalnya seperti berikut. Lalu ada dashboard yang sudah dibuat sesuai kebutuhannya. Dan ada data yang dapat dilihat, yaitu 5 tabel. Oke, lanjut. Yaitu user view staff UKM yang kedua. Tampilan awalnya seperti berikut. Ada dashboard sesuai kebutuhannya juga. Itu berisi data-data yang kurang lebih akan dibutuhkan oleh staf UKM. Selanjutnya ada data yang dapat dilihat full 10 tabel dan ada kemampuan query juga untuk staf UKM. Jadi staf UKM dapat mengubah isi dari tabel-tabel itu. Oke, selanjutnya ada yang terakhir user view LMB, tampilan awalnya seperti berikut. Lalu ada dashboard yang sesuai dengan kebutuhannya juga. Dan ada data yang dapat dilihat. Data yang dapat dilihat ini full 10 tabel, namun kami belum bisa mengimplementasikan LMB untuk hanya dapat mengubah daftar UKM. Oke. Selanjutnya mungkin bisa ke lampiran. Di lampiran ada catatan kerja, ada tanggalnya dan foto beserta aktivitasnya. Struktur basis data dibuat menggunakan MySQL Workbench. Basis data diimplementasikan menggunakan PHP MyAdmin dan Metabase. Lalu rancangan antarmuka dibuat menggunakan Whimsical. Selanjutnya ada kode SQL, DDL, dan DML.
Ini dilakukan SQLDDL untuk membentuk basis data dan di bawahnya nanti ada SQLDML untuk memasukkan data ke tabel yang sudah dibuat, skema yang sudah dibuat. Ini SQLDML-nya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.